Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu. Hai anak remaja muda yang dikasih Tuhan, apa kabarnya kalian semua hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan. Hari ini kembali kita memuji Tuhan, kita mau beribadah, menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Yuk kalian Happy Teens, Forecast, GB Taman Palang Nusari, bersama kita memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Mari bersama kita bertepuk tangan. Boleh bersama berdiri. Sebab Dia baik,
soai bagi Allah kita. Dia Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Anak muda yang remaja yang dikasih Tuhan, kita hidup, firman Tuhan katakan bukan sekedar dari roti saja, tapi kita butuh firman-Nya yang membangun manusia roh kita untuk semakin hari semakin diperbaharui. Mari sebagai anak muda yang dikasih Tuhan, kita perhatikan manusia roh kita. Bukan sekedar manusia tubuh kita perhatikan, tapi mau kita perhatikan juga manusia roh kita. Dan hari ini kita mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi roh kita, menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Sebab bersama Tuhanlah kita cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kita menjadi anak muda yang tangguh, menjadi anak muda yang luar biasa. Sebab Yesus beserta kita. Biar kita menjadi anak muda yang punya pengharapan di dalam Yesus. Pengharapan kita yang sungguh hanya di dalam Yesus. Bukan dengan materi kita, bukan pada kepintaran kita, tapi sungguhlah pengharapan kita kepada Dia, di dalam Dia yang tidak pernah mengecewakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berseru kepada Dia, sumber kehidupan kita. Kita mau berseru kepada Yesus yang adalah sumber pertolongan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Makasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku.
dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan, pengharapan kami, Yesus sumber kehidupan, sumber sukacita kami, sumber pengharapan, sumber pertolongan. Tiada yang seperti-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu, Kau Yesus yang selalu beserta kami. Kau Allah Immanuel, kami berharap kepadamu Tuhan, ya Yesus. Semua pertolongan kami hanya daripada-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Tolong kami yang masih muda ini Tuhan. Kami ada hari ini karena Yesuslah yang memberikan kehidupan kepada kami. Kami kuat hari ini. Kami boleh melewati setiap pergumulan hidup kami. Kami boleh melewati setiap waktu dalam hidup kami. Kami melewati musim hidup kami. Kami cakap menanggung segala hal yang ada, karena ada Yesus yang menopang kami. Ingatkan kami selalu Tuhan, untuk kami menjadi anak remaja muda yang selalu berpengharapan kepadamu, mengandalkan Yesus seumur hidup kami. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan intelektual kami, bukan dengan kepandaian kami, tapi kami mau diajar oleh firman-Mu yang adalah kebenaran. Biarlah firman-Mu Tuhan mengajar kami sejak kami masih remaja, untuk kami hidup seturut dengan mau-Mu, seturut kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga biarlah Tuhan tiba pada waktunya Engkau mengatakan, sabarlah hamba-Ku, kami rindu Tuhan, kami menjadi anak remaja muda yang berkenan di hadapan-Mu. Kami menjadi anak remaja muda yang mengasihi-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Roh Kudus mampukan kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu, kami memahami firman-Mu ya Bapa. Lebih dari itu, kami menjadi anak-anak remaja muda yang melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Firman-Mu yang menuntun kami untuk kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati sebentar hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Hikmat Tuhan, kuasa Roh Kudus yang mengurapinya. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak teens yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Dan Om selalu mendoakan agar sehat selalu. Ya, tidak terasa ya, sudah 2 bulan lebih ya kita sudah SFA. Apa SFA? School from Home atau Learn from Home. Ya, karena wabah COVID-19 ini ya. Oke, tetap semangat. Ya, sebelum Om Dani bawakan sharing firman, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu pada kami selama ini Tuhan. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat kami mengerti Tuhan dengan pimpinan dari Roh Kudus Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bersama kami selalu. Haleluya. Amin. Om Dani hari ini mau sharing firman dengan judul Ikuti Undangan Tuhan Yesus. Ya, kalau kita dengar undangan, kata undangan itu konotasinya kita senang-senang, happy ya. Pasti kita pernah dapat undangan ulang tahun teman, undangan kenalan yang sedang pesta pernikahan, kita bawa angpau, kita kasih kado, gitu ya. Nah, apa itu undangan Tuhan Yesus Kristus? Apa itu ya? Undangan apa ya? Natal kali ya? Bukan. Itu nanti Desember, masih lama. Ya, bukan undangan ulang tahun Tuhan Yesus, bukan. Oke, Om mau kita buka
Bacaan kita hari ini Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Ya. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Ya. Perikop ini mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, perikop ini tidak asing buat kita ya. Kita sudah sering baca dan dengar ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, ini salah satu mukjizat yang terbesar yang pernah Tuhan Yesus lakukan di 2000 tahun yang lalu waktu ada di dunia ini. Selain Tuhan Yesus pernah membangkitkan orang mati. Ya. Oke. Nah, kisah ini dimulai dari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang hendak istirahat menjauh dari orang banyak. Mereka hendak beristirahat ke tempat yang sunyi. Mereka naik perahu bersama-sama menyeberangi Danau Galilea, menyeberang ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Ya. Di Galilea Tuhan Yesus sangat terkenal karena pengajarannya dan mukjizat kesembuhan yang dilakukannya. Maksud hati untuk istirahat, namun apa yang terjadi? Disebutkan 5.000 orang laki-laki menyusulnya ke tempat yang sunyi tadi. Mereka menempuh jalan darat. Ya, sesampai di sana Tuhan Yesus dengan belas kasihnya tetap melayani mereka. Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang sakit di tempat tadi. Yaitu disebutkan di Matius 14 ayat 14. Jadi bisa baca nanti. Ya. Nah, Tuhan Yesus mulai mengajar dari langit posisi terang hingga menjadi gelap, menjelang malam. Disebutkan di situ menjelang malam. Ya, Tuhan Yesus terus mengajar, asik mengajar. Murid-murid yang ada di dekatnya mulai gelisah karena hari mulai gelap. Ya, kalau kita mengkondisikan kejadian itu, mungkin para muridnya udah saling senggol, saling sikut, saling bicara. Misalnya Petrus dan Filipus. Filip, kasih tahu tuh Tuhan Yesus, ini udah gelap, suruh orang-orang pulang, pasti mereka udah lapar. Tuhan Yesus pasti lupa waktu nih, kayak kasihkan nih ngajar. Apakah betul gitu? Tuhan Yesus lupa waktu kasih mengajar? Tidak. Semua tindakan Tuhan Yesus punya alasannya. Ingat kejadian Tuhan Yesus dengan Lazarus. Lazarus sakit. Ya, Tuhan Yesus diminta untuk datang ke tempat Lazarus sakit untuk menyembuhkannya, tapi Tuhan Yesus tidak langsung datang ke tempat Lazarus hingga Lazarus meninggal. Tuhan Yesus baru datang. Apakah Tuhan Yesus terlambat? Tidak. Itu ada maksud Tuhan. Dengan kejadian itu, kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi tidak ada sesuatu kejadian tanpa alasan. Juga demikian yang kejadian di kejadian 5.000, memberi 5.000 orang ini. Ya, memberi makan 5.000 orang ini. Karena Tuhan Yesus pasti care dengan keadaan sekelilingnya. Pasti peduli dengan keadaan sekelilingnya. Ya. Nah, singkat cerita, murid-muridnya, mungkin waktu itu Filipus datang menghadap Tuhan Yesus, meminta Tuhan Yesus menghentikan pengajarannya dan menyuruh orang-orang ini kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Karena kondisi sudah malam dan mereka pada belum makan. Ya. Tuhan Yesus malah balik bertanya kepada Filipus. Ya. Dia bertanya begini. Ada di ayat 5. Dia berkata ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, kenapa tidak ke murid lainnya? Nah, kita tahu Filipus ini
berlatar belakang lahir di kota Betsaida dekat wilayah Galilea itu. Jadi dia orang sana, jadi tahu wilayah sana. Jadi dia tahu tempat-tempat makan, warung makan, resto makan dia tahu. Dan dia pasti tahu juga tempat Tuhan Yesus mengajar itu jauh dari mana-mana, tempat yang sunyi, tidak ada tempat makan. Nah, makanya Filipus pasti bilang tidak ada tempat untuk membeli makan. Dia tambahin lagi si Filipus ke Tuhan Yesus. Tuhan, dengan 200 dinar saja tidak cukup untuk memberi 5.000 orang makan. Ingat ya, 5.000 orang laki-laki, belum ditambah perempuan, belum ditambah anak-anak. Mungkin kita kisaran 15.000 orang waktu itu hadir di tengah-tengah pengajaran Tuhan Yesus. Ya. Jadi mereka secuil pun nggak cukup, secaplok nggak cukup buat 15.000 orang. 200 dinar itu kalau kita konversikan itu setara dengan 8 bulan. 8 bulan gaji UMR. Ya. Itu juga nggak cukup untuk membeli makan 15.000 orang. Ya, ini pikirnya Filipus pakai logika. Ya, udah nggak ada tempat buat beli makan, ada uang pun nggak cukup buat kasih makan 15.000 orang ini. Ya udah Tuhan Yesus suruh mereka pulang saja. Nah, ini dia. Ya, ini tipikal kita manusia melihat suatu masalah dengan kacamata yang fisik yang kita bisa lihat. Ya. Nah, sekarang Om mau masuk inti sharing Om kali ini. Tadi kita udah lihat tokoh-tokoh yang terlibat di dalam perikop ini. Pertama, Tuhan Yesus. Kedua, murid-muridnya. Ketiga, ya 15.000 orang ini. Tapi ada satu tokoh pembantu, tokoh pemeran pembantu sampingan kalau dalam film. Ini apa? Siapa? Nah, anak kecil. Ada seorang anak kecil. Siapa dia? Dia membawa bekal. Membawa bekal apa? 5 roti, jelai, dan 2 ikan. Untuk bekal makan dia. Ya, 5 roti, 2 ikan. Ya. Nah, Om mau membahas dari tokoh anak kecil ini. Ya, ada 3 hal yang Om lihat yang bisa kita pelajarin. Pertama apa? Pertama, posisikan dirimu untuk Tuhan, rencanakan kepada kita agar apa? Mencapai sesuatu yang lebih besar. Ya. Peka akan undangannya. Itu poin pertama. Pertama, kita harus berada di dekatnya. Ya, kita lihat kembali ke kisah tadi. Anak kecil ini ditemukan oleh salah satu murid, yaitu Andreas. Ya. Andreas menemukan anak kecil ini, pasti anak kecil ini tidak jauh-jauh dari lokasi Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada. Tidak mungkin di ujung, di 15.000 orang paling bontot, enggak. Pasti di dekat-dekatnya, sehingga Andreas mudah mendapatkannya. Ya. Nah, dekat ini yang Om lihat, bahwa anak ini kenapa dekat sih? Dia tidak sakit, tidak disebutkan dia sakit. Dia tidak mau disembuhkan. Pasti dia apa? Mau mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Hebat ya, anak kecil loh. Ya, sangat suka dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, kenapa anak kecil sih yang menjadi pembawa makan itu? Kenapa Andreas nggak cari ibu-ibu? Kita tahu yang mama yang urusannya pasti makanan. Kalau kalian lapar, pasti mami lapar minta makan. Ya, pasti ke mami kalian ya. Pasti
harusnya ibu-ibu yang dicari Andreas, tapi enggak, dia cari anak-anak. Apakah mungkin bapak-bapak? Wah, bapak-bapak juga susah. Ya, Om lihat ini anak kecil ini lebih mewakili dari kepolosan dan kerelaannya dalam memberi. Ya, kalau orang tua, kalau diminta, dia mikir dulu. Waduh, kalau makanan ini saya kasih, saya, istri, anak saya makan apa? Ya, kalau saya kasih, yang lain juga nggak kasih. Lagi pula, kalau saya kasih, ini cuma sedikit, nggak berdampak. Lagi pula ini, lagi pula itu, ini itu, terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan. Ya, itulah sifat manusia. Ya. Nah, kalau anak kecil ini kita tiru sifatnya. Dia polos, ya, ketulusannya dan kerelaannya. Memberi tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan. Ya. Itu. Nah, ini yang kita harus lihat. Kita harus dekat. Ya. Langkah pertamanya apa? Untuk ini, terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ia sebagai keselamatan kita menuju Bapa di surga. Itu bagi yang sudah menerima, puji Tuhan. Bagi yang belum, coba kenal Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus. Melalui apa? Baca firman-Nya Alkitab. Melalui apa? Doa, dengan doa-doa. Ya. Nah, kalian kan Happy Teens ada Happy Challenge, yaitu doa berkelanjutan ya antar kalian. Ya. Harap doa ini jangan suatu tugas, suatu kewajiban dari Kak Donald. Jangan, ya. Lakukan ini dengan hati. Doa dengan Tuhan, dengan hati kalian. Ya. Jangan lakukan ini sebagai kewajiban. Dengan demikian kalian akan peka, akan tahu undangannya. Itu yang pertama. Poin kedua, ya. Jangan hanya melihat ya dari apa yang cuma kamu miliki. Ya. Kembali ke kisah anak kecil ini. Anak kecil ini hanya membawa 5 roti jelai dan 2 ikan kecil. Ya, kalau di Alkitab ini disebutkan 2 ikan saja, tapi kalau di King James disebut two small fishes. Jadi 2 potong ikan kecil. Ya. Roti jelai ini juga roti kaum rakyat jelata ya, bukan yang premium. Jadi kalau dilihat ini memang sangat sederhana. Makan siang anak kecil yang bisa disebut tidak berpunya. Dan ini pasti berharga buat dia. Nah, waktu murid Tuhan Yesus mencari yang mau makan Andreas juga sebenarnya waktu membawa makanan ini ke Tuhan Yesus, Om kira mungkin dia untuk meyakinkan Tuhan Yesus dengan sedikit dongkol. Ini loh Tuhan, hanya ada 2 ikan, 5 roti yang sederhana, sedikit Tuhan. Ya udah, suruh mereka pulang aja Tuhan. Makanannya nggak banyak, cuma segini loh dan sederhana. Ya, begitukah keadaannya? Itulah kalau hanya melihat kata cuma. Ya, jangan melihat cuma hanya sedikit yang saya punya tidak bisa diharapkan. Saya hanya bisa segini. Ya, saya tidak bisa. Dia lebih jago, dia lebih hebat. Biarlah dia ajalah. Saya nggak bisa apa-apa. Ya, tapi ingat, dari yang cuma 2 ikan 5 roti itu, cuma ya, sedikit ya, Tuhan Yesus bisa memberi makan 15.000 orang pada hari itu. Ya, ingat, Om mau katakan begini, kadang nih analisa kalian, ya,
akan diri kalian yang arah negatif nih, itu menjadikan kalian lumpuh untuk berkembang. Ya, miracle grace, ya berkat yang sangat luar biasa, ya, hanya dapat kita peroleh bila kita dapat mensyukuri sufficient grace yang tapi sudah kita miliki. Ingat itu kata-kata itu, anak-anak ya. Kemudian ketiga ya, kamu lihat dari poin ketiga yang kamu lihat dari anak kecil ini, turut partisipasi atas undangan Tuhan Yesus. Ya, setelah kita menerima undangan dan bersyukur padanya, ya, kita harus melangkah, bergerak, berpartisipasi atas undangan Tuhan. Ya. Kenapa sih Tuhan harus membuat keajaiban? Nggak langsung simsalabim, roti banyak ribuan. Simsalabim, ikan asam manis, ikan goreng, ikan bakar, ikan saus padang kalau ada ya. Kenapa nggak begitu? Kenapa repot-repot? Ingat, itu bukan cara Tuhan. Ya, kita lihat anak kecil ini ikut partisipasi, malah dia jadi inisiator awal. Ya, dari yang tadi poin 2 tidak ada apa-apa, cuma sedikit itu, ya, dia menjadi inisiator pertama, inisiator awal untuk akan menjadi ribuan banyaknya itu, ya. Nah, Om juga lihat dari murid-muridnya, ya, di ayat referensi lain di Lukas, ya, di situ disebutkan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya sebelum menduplikasi, ya, menyuruh murid-muridnya atur orang banyak itu kelompok-kelompok jadi 50 orang. Murid-muridnya belum tahu Tuhan Yesus mau ngapain, tapi Tuhan Yesus menyuruh mereka, murid-muridnya jalankan dengan patuh dan taat. Pernah ngatur orang banyak nggak? Ngatur orang banyak dengan tujuan jelas memang sulit, tapi lebih bagus. Ini anak-anak muridnya belum tahu, para muridnya pada belum tahu. Ngatur orang banyak 50. Kalau pada ngatur semua nih 12 muridnya ngatur orang banyak 15.000 orang. Bapak Ibu, anak-anak tolong ngumpul 50. Salah satu masih nanya, Pak Petrus misalnya, Petrus ya. Ngapain sih kita kelompok-kelompok ini? Petrus bilang, ngapain ya? Iya, pokoknya kelompok-kelompok aja. Tanya nih, ngapain sih? Ngapain ya? Nggak tahu tujuan, tapi dia jalankan. Ya, dia bilang, pokoknya kelompok 50 disuruh Tuhan Yesus Kristus jalankan. Ya, anak-anak. Murid-muridnya patuh, taat, jalankan. Ya, ini yang Om mau lihat dari 2 tokoh dalam hal poin ketiga, partisipasi anak kecil, partisipasi para murid. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak simsalabim kerjaan sendiri, tapi dia melibatkan orang-orang di dekat situ. Terlibat, partisipasi. Saya juga meminta anak-anak juga partisipasi. Dengan partisipasi ini, ya, kita lihat ya, nggak ada sesuatu yang instan ada. Plok simsalabim ada. Ya, kalian jangan jadi generasi instan. Semuanya maunya disediakan. Semuanya mau cepat. Ya. Kalian mau terjadi mukjizat Tuhan Yesus di hidup kita, harus mengalami dulu. Harus ikut proses yang Tuhan izinkan kita lalui. Ingat, Tuhan izinkan ya. Tadi ada perikop sebelumnya tuh disebutkan di pasal 6 ayat 6 ya, Tuhan disebutkan hal itu dikatakannya untuk mencobai dia
dia ini Filipus mencobai, mungkin terjemahannya kurang pas ya yang ini. Kalau kita dari King James disebutkan to prove, membuktikan. Ingat ya, Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Sebaliknya juga manusia yang coba-coba mencobai Tuhan loh ya. Ingat ya, Tuhan tidak mencobai manusia. Ya, Tuhan menguji kita. Tuhan mengizinkan terjadi hal-hal yang harus kita lalui. Ya. Kalau mencoba itu konotasinya negatif. Kalau kita gagal, kita tidak lolos, kita jatuh. Itu ya. Nah, Tuhan izinkan kita melalui proses. Kita ikut partisipasi. Jalani dengan keteguhan. Ya. Jangan jadi, ulang lagi, jangan jadi generasi yang instan maunya ada semua. Kita harus bekerja, berusaha. Dalam hal ini kalian masih dalam proses belajar, ya belajar dengan giat. Ya. Nah, jangan melihat masalah ini menghadang. Jangan menghindari masalah. Seperti Filipus tadi, dia menghindari masalah. Kenapa? Dia meminta Tuhan Yesus suruh orang banyak ini pulang. Masalah ini minggir, pulang, jadi nggak ada masalah. Bukan cara Tuhan begitu. Tuhan mengajarkan murid-muridnya hadapi masalah itu, ya, dan libatkan Tuhan di dalamnya. Itu anak-anak, ya, itu yang penting. Jadi kita kalau menghadapi masalah kita harus meminta tolong pada Tuhan. Tuhan, gitu ya. Tolong beri aku kekuatan agar dapat menyelesaikan masalah. Jangan minta, Tuhan jauhkan saya dari masalah, saya nggak mau ada masalah. Bukan begitu ya, anak-anak teens. Oke, 3 poin tadi ya, jelas ya. Pertama, dekat dengan Tuhan, peka akan undangannya. Kedua, jangan hanya melihat potensi kita cuma aja, ya. Semua manusia diciptakan dengan potensinya masing-masing, dengan talentanya masing-masing. Kembangkan itu. Ketiga, turut berpartisipasi atas undangan Tuhan tersebut. Demikian anak-anak teens yang dikasihi Tuhan. Om harap dengan sharing ini kalian lebih mengenal maunya Tuhan, ya. Perkuat kehidupan rohani kalian dengan banyak berdoa. Demikian, Shalom Happy Teens. Tuhan memberkati. Amin.